Politik terus diluncurkan masing-masing kubu Capres-Cawapres. Tak hanya demi meningkatkan elektabilitas, aksi mencari kawan untuk putaran kedua Pilpres juga mulai ditebar. Yakin menang di Pilpres 2024, kubu Prabowo Gibran siap membuka koalisi dengan partai politik pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Jelang pencoblosan Pilpres 2024, berbagai manuver politik terus diluncurkan masing-masing kubu Capres-Cawapres. Tak hanya demi meningkatkan elektabilitas, aksi mencari kawan untuk putaran kedua Pilpres juga mulai ditebar. Salah satunya pemberitaan yang ramai di ruang publik adalah kabar siapnya kubu 01 dan 03 koalisi di putaran kedua. Yang kami pastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang akan tersudutkan, yang akan dizolimi, yang akan dikriminalisasi, yang akan diapa-apain dalam konteks negatif, ya, karena semata-mata urusan perbedaan pilihan politik. Bahkan kami membuka diri apabila sahabat-sahabat kami dari paslon 1 dan 3 berkenan, ya, bergabung misalnya di pemerintahan atau berkenan menjadi oposisi, itu dua hal yang sama-sama mulia, ya, seperti disampaikan oleh Pak Anies. Kami akan menghormati, kami akan memperlakukan mereka secara terhormat, akan memuliakan mereka. Justru kami senang ya kalau tim paslon 1 dan 3 berdekatan, berarti kan tugas berat kita untuk mencegah bangsa ini dari keterpecahan itu semakin mudah. Tinggal kami bergabung saja. 01, 03, paslon 2 bergabung. Kalau kami kan yakin kami yang akan mendapat kepercayaan. Makanya narasi yang lebih didengar oleh publik. Seperti kata Mas Umam begitu kan, kalau dari segi survei mungkin kami saat ini lebih beruntung ada di atas gitu kan ya. Kami siap dengan situasi setelah 14 Februari kami pastikan. Jadi jangan sampai ada ketakutan pemilu ini. Wah, takut kalau kalah sampai begini, kalau kalah begini diapa-apain segala macam. Nah, ini yang sama-sama ini narasi yang berupa ajakan sekaligus otokritik juga ke kita semua, ya kan? Kita berpolitik ini sudahlah gitu kan. Jurus-jurusnya udah tahu masing-masing semua. Gitu Tapi kan? gini, narasi terkait pemilu yang jujur, adil, ya. Kita pastikan bahwasanya kompetisi ini berjalan fair. Itu yang lebih utama. Kalau masalah apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu nanti kita bahas gitu. Tapi bagaimana rasa sense of justice, rasa keadilan, rasa bahwasanya pemilu ini benar-benar kredibel, pemilu ini benar-benar fair untuk semua pihak. Ini yang harus kita dorong bersama-sama. Sehingga apa? Hasil dari pemilu nanti itu semuanya akan bisa accepted, menerima dengan legowo. Terlalu cepat Bang Habib berpikir. Iya, tentu dong. Jadi kita harus berpikirnya, kalau semuanya berpikir menang satu putaran, itu hal yang wajar. Karena setiap kita memiliki narasi, memiliki keyakinan menang dalam pikiran dulu nih. Tapi yang justru yang concern dari kami, 01 adalah ciptakan nuansa psikologis publik bahwa pemilu ini harus benar-benar on the track, fair, tidak ada potensi-potensi kecurangan, dan itu harus didorong oleh semua kubu. Siapapun nanti pemenangnya, kita itu hadir rasa keadilan itu sangat penting. Ya, jangan sampai secara hukum, legal formal, oke, ada pemenangnya, tapi secara rasa, roso kata orang Jawa begitu, rosonya itu nggak dapat. Karena begini, pemilu ini kan kayak seperti 2019 ya. 2019 itu kita harus mengingat ada lebih dari 500 petugas KPPS meninggal dunia. Ada puluhan triliun dana yang digelontorkan. Persatuan itu tidak dicerminkan dengan bergabungnya oposisi menjadi kabinet. Tidak seperti itu. Persatuan itu muncul ketika ya kebijakan dihadirkannya itu adil. Contoh nih, ini setelah terjadi 2019 kemarin, oposisi kan praktis tinggal PKS. Sehingga ketika misal ada kenaikan harga BBM, PKS sendiri yang menolak. Kenaikan biaya haji, PKS sendiri yang menolak. Jadi ini tidak sehat secara substansi demokrasinya, tidak sehat. Namun yang menarik adalah manuver politik yang didengungkan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yakni menang di Pilpres 2024. Kubu Prabowo Gibran siap membuka koalisi dengan partai politik pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud.
Kepercayaan diri kubu Prabowo Gibran timbul lantaran hasil sejumlah lembaga survei yang selalu menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama. Lagi kebayang, ini DKPP baru ketok palu, kemudian ketua KPU-nya kena masalah etik lagi, diperingatkan untuk terakhir kali. Kemudian hari ini kita sibuk seolah-olah digiring ngomongin koalisi apa enggak kalau nanti menang atau kalah. Ini kan nggak masuk di akal saya aja gitu. Maksudnya benar-benar ini jauh dari waktu yang seharusnya nanti kita bicara gitu. Jadi hari ini tuh kita lagi fokus gimana caranya bisa bilang, nih kemarin kan hampir semua ya kecuali teman-teman di 02 ya. Baik Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Anies, Gus Muhaimin itu kan mengomentari soal DKPP ini ya. Nah, kayaknya juga saya nggak ngerasa layak kalau kita ngomongin koalisi tidak koalisi gitu hari ini. Hari ini mendingan kita ngomong bagaimana kita memastikan pemilu ke depan itu kita semua punya rasa yang sama, ini pemilu yang pantas untuk kita rayakan. Itu penting itu. Bahwa pemilu besok itu bukan soal anggarannya aja, pemilu besok itu menentukan nasib Anda, nasib saya, anak saya, cucu saya nanti one day. Kita semua, masyarakat miskin yang sekarang masih ada di ujung-ujung gang, petani yang lagi kesulitan dapat pupuk, perempuan yang merasa kesetaraannya belum maksimal di dunia pekerjaan misalnya. Kan hal-hal itu yang harusnya ada di ruang publik hari ini. Hal-hal itu yang harusnya kita diskusikan. Paslon mana yang kira-kira paling memberikan distribusi kemanfaatan, kesejahteraan buat masyarakat gitu. Bukan ngomongin kekuasaan, bukan ngomongin kita gabung atau enggak di kabinet, kita oposisi atau enggak. Kayaknya enggak ke situ gitu. Dan kalau kita terus berjarak dengan logika dan perasaan publik, saya rasa itu kita nggak memberikan edukasi politik yang baik. Saya lebih berharap sebenarnya para elit sekarang justru ayo kita membangun kembali ide-ide, gagasan-gagasan, kita pastikan demokrasi ini nanti di bilik suara benar. Berdasarkan kampanye terbuka yang digelar masing-masing kubu Capres-Cawapres, animo masyarakat menghadiri kampanye terbuka Paslon 01 Anies Muhaimin, Paslon 02 Prabowo Gibran, Paslon 03 Ganjar Mahfud sejatinya sama-sama antusias. Ribuan massa selalu membludak saat ketiga peserta Pilpres menggelar kampanye. Kalau misal kemudian nanti betul kemudian 02, ini kan relatif sudah terkonsolidasi ya elektabilitasnya, meskipun pada konteks tertentu belum melampaui angka psikologis 50%. Ya. Nah kalau misal kemudian 02 bisa dipaksa betul untuk main perpanjangan di putaran kedua, maka kemudian salah satu penentu ini kan siapa yang akan bergabung ke siapapun ya, terutama di 02. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ada begini, ada semacam kecenderungan, ini umum terjadi di politik kita. Secara sosioantropologis, masyarakat politik kita itu cenderung mengikuti paslon yang memiliki kemenangan potensinya lebih besar. Ya. Nah, hal itu kemudian seringkali, kalau misal kemudian siapapun nanti, terutama misal kalau per hari ini 02, yang tampaknya bisa dipastikan masuk di putaran kedua. Atau kalau misal bisa dipolkan ya masuk satu putaran. Kalau putaran kedua, 02 ada di sana, maka kemudian memungkinkan bagi munculnya gelombang tadi, mungkin istilahnya bandwagoning effect atau secara sosioantropologis itu ikut-ikutan. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, sepertinya agak nyambung dengan karakter partai-partai politik kita, terutama di partai politik kelas menengah ya. Mereka cenderung tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka siapa yang punya kesempatan menang lebih besar, disitulah kemudian membuka ruang bagi mereka untuk masuk di sana. Nah, kalau misalnya tadi dengar dari statementnya Mas Imam, ya sepertinya ketokan itu agak sedikit dibukakan, meskipun belum saat ini ya. Nah, oleh karena itu baru diintip doang gitu ya? Baru diintip. Apakah kemudian ketokan itu real, diberikan ruang nanti di putaran kedua atau tidak? Nah, itu nanti putusan. Lantas, akankah klaim TKN Prabowo Gibran menang Pilpres dan siap koalisi menjadi kenyataan? Atau justru percaya diri kubu Prabowo Gibran sekedar manuver politik untuk melemahkan mental lawan politik mereka? Tim TV One mengabarkan.